Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada video kali ini akan menjelaskan tentang unit 2, yaitu karakteristik dan perbedaan individu. Perkenalkan, nama saya Mutia Farida Aziz. Pada materi pertama ini, saya akan menjelaskan pengertian dari individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Isa, manusia telah menjadi salah satu objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dan dengan berbagai kondisinya. Sebagaimana dikenal, adanya manusia sebagai makhluk yang berpikir atau Homo sapiens, makhluk yang berbentuk atau Homo faber, makhluk yang dapat dididik atau Homo educandum, dan seterusnya. Berbagai pandangan itu membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Uraian manusia dengan kedudukannya sebagai peserta didik haruslah menempatkan manusia sebagai pribadi yang utuh. Dalam kaitannya dengan kepentingan pendidikan, akan lebih ditekankan hakikat manusia sebagai kesatuan sifat makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan dengan menempatkan hidupnya di dunia sebagai persiapan kehidupannya di akhirat. Sifat-sifat dan ciri-ciri tersebut merupakan hal yang secara mutlak disandang oleh manusia sehingga setiap manusia pada dasarnya sebagai pribadi atau individu yang utuh. Individu berarti tidak dapat dibagi atau undivided, tidak dapat dipisahkan keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal dan khas. Seorang berbeda dengan orang lain karena ciri-cirinya yang khusus itu. Menurut Kamus Eccles and Shatterly, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perorangan, dan oknum. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa pertumbuhan-pertumbuhan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Jadi, anak dibantu oleh guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya untuk memanfaatkan kapasitas dan potensi yang dibawanya dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Saya Najwa Amalia. Untuk materi selanjutnya adalah karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik yang terpatri dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku. Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010. Karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku budi pekerti atau nilai-nilai karakter mengandung 5 jangkauan, yaitu hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan alam sekitar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, adapun nilai-nilai karakter tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu yang berhubungan dengan Tuhan. Antara lain, beriman, bertakwa, bersyukur, jujur, berdisiplin, pemaaf, pemurah, penyayang, mawas diri, pengabdian, berpikir jauh ke depan, tawakal, ikhlas, sabar, amanah, dan juga beradab. Kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan diri sendiri, yaitu antara lain bekerja keras, berani memikul risiko, kemudian berdisiplin, berhati lembut, berempati, berpikir matang, berpikir jauh ke depan, bersahaja, bersemangat, bersikap konstruktif, bertanggung jawab, bijaksana, cerdik, cermat, dinamis, efisien, gigih, hemat, jujur, berkemauan keras, kreatif, mandiri, mawas diri, kemudian menghargai karya orang lain, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemaaf, pemurah,
pengabdian, pengendalian diri, produktif, rajin, ramah tamah, kemudian rasa kasih sayang, rasa percaya diri, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, tertib, sportif, susila, tangguh, tegas, tekun, tepat janji ataupun amanah, dan juga terbuka. Kemudian yang ketiga yaitu yang berhubungan dengan keluarga, antara lain bekerja keras, berpikir jauh ke depan, kemudian bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, menghargai kesehatan, menghargai waktu, kemudian tertib, pemaaf, pemurah, pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, sportif, susila, tegas. Kemudian yang keempat yaitu yang berhubungan dengan masyarakat dan juga bangsa, antara lain bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bertegang rasa atau toleran, kemudian bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, setia, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemurah, pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, adil, hormat, sportif, susila, tegas, tepat janji, amanah, dan juga terbuka. Dan yang terakhir yaitu yang berhubungan dengan alam sekitar, antara lain bekerja keras, berpikir jauh ke depan, menghargai kesehatan, pengabdian, dan mencintai lingkungan. Poin kedua atau B yaitu perbedaan individu. Setiap orang, apakah ia seorang anak atau orang dewasa, dan apakah ia berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang perorangan atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang perorangan, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Maka, perbedaan dalam perbedaan individual menurut Landgren menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Contohnya, seorang ibu yang memiliki seorang bayi bertutur bahwa bayinya banyak menangis, banyak bergerak, dan kuat minum. Ibu lain yang juga memiliki seorang bayi menceritakan bahwa bayinya pendiam, banyak tidur, tetapi kuat minum. Cerita kedua ibu itu telah menunjukkan bahwa kedua bayi untuk menunjukkan ciri dan sifat yang berbeda satu sama lainnya. Contoh lainnya adalah seorang guru. Di setiap tahun ajaran baru selalu berhadapan dengan siswa-siswi yang berbeda satu sama lain. Siswa-siswi di dalam suatu kelas memiliki ciri dan sifat-sifat yang berbeda satu sama lainnya. Mungkin sekali dua kali orang dilihatnya hampir sama atau mirip, akan tetapi jika diamati secara cermat, antara keduanya pasti terdapat perbedaan. Saya, Ii Aida Diarana, akan menjelaskan mengenai perbedaan individual. Menurut Gary, pada tahun 1963, pada buku Oxendine tahun 1984, halaman 317 mengategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama ada perbedaan fisik, meliputi jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, bentuk muka, bentuk mata, warna kulit, warna rambut, pendengaran, penglihatan, nada suara, bau badan, kemampuan bertindak, golongan darah, kecepatan lari, kecepatan renang, tinggi loncatan, dan semacamnya. Kemudian, perbedaan yang kedua yakni perbedaan sosial, meliputi status ekonomi, agama, kelompok keluarga, kelompok sosial, suku, dan lainnya. Kemudian, ada perbedaan yang ketiga yakni perbedaan kepribadian, meliputi seperti wataknya, motif, minat, sikap, pikiran, perasaan, perilaku, dan sejenisnya. Nah, perbedaan yang selanjutnya, ini yang keempat, ada perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar, meliputi tinggi atau rendahnya kemampuan tersebut, sangat mampu atau kurang mampu. Kemudian ada perbedaan yang kelima, yakni perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah, seperti sangat cakap, kurang cakap, atau sangat pandai maupun kurang pandai.
Untuk perbedaan nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keenam, perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh inteligensi individu. Yang ketujuh, ada individual dalam kecakapan bahasa. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata, kalimat, yang penuh makna, logis, dan sistematis. Yang kedelapan yaitu ada perbedaan individu dalam kecakapan motorik. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik, dan tingkat kemampuan berpikir. Karena kematangan pertumbuhan fisik dan kemampuan berpikir tiap orang berbeda-beda, maka kecakapan motorik setiap individu berbeda-beda pula. Yang kesembilan ada perbedaan dalam latar belakang. Latar belakang keluarga baik dilihat dari segi sosial, ekonomi maupun sosiokultural individu adalah berbeda-beda. Demikian pula lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Dengan demikian, latar belakang individu berbeda satu sama lain. Yang ke-10 itu ada perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Bila tidak mendapatkan rangsangan dan pemupukan, maka bakat tidak dapat berkembang secara maksimal. Malah mungkin bisa tidak berkembang sama sekali. Disinilah letak penyebab adanya perbedaan bakat individu. Dan yang terakhir itu ada perbedaan dalam kesiapan belajar. Perbedaan individu ini sangat ditentukan oleh pengaruh latar belakang keluarga dan lingkungan. Sikap apatis, pemalu, dan kurang percaya diri akibat dari kesehatan yang kurang baik, cacat tubuh, dan latar belakang yang miskin, pengalaman mempengaruhi perkembangan, pemahaman, dan ekspresi diri. Inilah yang mengakibatkan kesiapan belajar individu berbeda-beda.